Shalom, jemaat kasih Tuhan, mari kita dengarkan pengumuman sepekan Gereja GBS Kapernaum, Surabaya. Ibadah Raya Minggu 2 April 2023 jam 10 pagi akan dihadiri oleh Bapak Markus Mawadewa, STH. Ibadah Paskarasawa Kamis 30 Maret 2023 jam 7 malam akan dihadiri oleh Ibu Gembala. Ibadah Wanita Sabtu 1 April 2023 jam 10 pagi akan dihadiri oleh Bapak Gembala. Ibadah Youth Sabtu 1 April 2023 jam 7 malam akan dihadiri oleh Bapak Andi Sumampau. Ibadah sekolah minggu setiap hari Minggu pukul 11 siang. Bagi Bapak Ibu yang memiliki anak, silakan sekolah minggu pukul 11 siang. Perpuluhan dapat melalui BCA dan rekening 06400 45825 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui BCA dan rekening 0640 693916 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat melalui OVO dan nomor HP 0838 579 33010 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat di Shopee dan nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Ibowo. Persembahan gereja dan diakonia dapat membeli dana di nomor HP 0857 8149 3390 atas nama Samuel Ibowo. Untuk setiap video ibadah raya dapat dilihat di Facebook dan YouTube GBS Kapernaum Surabaya. Jangan lupa like, comment, share, dan subscribe ya. Kami, segenap pengurus dan jemaat GBS Kapernaum mengucapkan selamat ulang tahun bagi yang berulang tahun di bulan ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Bagi Bapak Ibu yang rindu di Islam dapat mengambil formulir pendaftaran Bapak Gembala Sidang. Bagi Bapak Ibu yang rindu didoakan dapat menghubungi Gembala di nomor 0838 579 33010. Sekian pengumuman dalam minggu ini. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Ya, kita mulai. Shalom. Ya, selamat pagi para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian. Mari kita beribadah. Terima kasih yang sudah bergabung di GBS Kapernaum. Biarkan kita bersama-sama memuji dan memuliakan nama Tuhan di gereja ini. Oke, sebelum kita mulai, kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang sangat baik. Terima kasih kami boleh bangun dengan sehat dan kami boleh berkumpul dengan saudara-saudara seiman kami untuk memuji dan memuliakan nama-Mu. Kiranya Kau sertai ibadah pada pagi ini boleh berkenan di hadapan-Mu dan hidup yang harum bagi nama-Mu. Biar kami selalu mengandalkan segala satu kepada Engkau, bukan kekuatan kami, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati mulai dari awal pertengahan hingga akhirnya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Ketika dia serahkan nanya-nanya
harus keras ngomongnya amin gitu ya. 1, 2, 3. Amin. Amin. Ya, kita akan nyanyikan biar bumi akan berlalu. Biar bulan tak bercahaya lagi, biar Dia sanggup gerakan
Jadi kalau begini sekarang nyanyikan gerakan kaki, berarti bagaimana gerakan kakinya diangkat ya. Menari kita putar, oke, begini ya. Terus saya kan pegang mic nih, nggak bisa karena di atas begini ya. Jadi ayo, biar yang nyanyinya ini enak, didengar sampai di surga, didengar sampai ke surga ya. Oke, semangat ya. Sekali lagi musik. Siap-siap. Angkatlah suaramu, puji dan serukan, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau khawatir. Biasaku gerakan kaki, gerakan kakimu menari, menarilah dan bertepuk tangan, bersuka citalah, tak perlu kau khawatir. Biasaku, ayo ayo, sekarang nyanyikan kebesarannya, kekuatan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang menolong kita, nyanyi bagi Dia. Oke, lanjut. Angkatlah suaramu, puji dan serukan nama Yesus. Angkatkan bebanmu, tak perlu kau khawatir. Biasaku gerakan kaki menari, menarilah dan bersuka citalah, tak perlu kau khawatir. Biasaku loncat-loncat, nyanyikan kebesarannya, kekuatan penuh kuasa, sorak-sorak karena kasih-Nya datang menolong kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang menolong kita. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang menolong. Sekali lagi. Sekarang nyanyikan kebesaran, tangan di atas. Kekuatan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang menolong. Sekali lagi. Sekarang nyanyikan kebesarannya, yang kuat dan penuh kuasa, bersorak-sorak karena kasih-Nya telah datang menolong kita. Nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia, nyanyi bagi Dia. Haleluya. Iya. Kok saya yang berkeringat sendiri ya? Sudah berkeringat semuanya? Belum. Hah? Belum. Tapi lagunya udah habis. Oke, silakan duduk. Oke, siapa yang mau bantu saya? Bila bagi kakiku terangkat
Tuhan sampaikan isi hati pada sidang jemaat tempat ini, supaya mereka pulang dikuatkan oleh Engkau ya Tuhan. Bapa, berkati hambamu percaya Engkau ada di tengah-tengah umat ini. Terima kasih ya Bapa, dalam nama Yesus. Katakan bersama-sama, dalam nama Yesus. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu sekalian. Terima kasih kepada Pak Samuel serta Ibu telah memberi kesempatan kepada saya untuk melayani tempat ini dari Uniban Ministry ya. Langsung aja to the point Bapak Ibu sekalian. Hari ini kan 2 minggu lagi kita masuk di Paskah, Jumat Agung Paskah, betul ya Bapak Ibu sekalian. Baik, saya membawa tema itu, tapi ada satu poin menuju kekekalan ya. Bapak Ibu sekalian, hari-hari ini memang di dunia sedang galau ya. Saya perhatikan perkembangan di Eropa, perang Ukraina sama Rusia tidak berhenti. Lalu saya perhatikan nubuat-nubuat akan terjadi perang besar dan lain sebagainya. Walaupun ini belum terjadi, tapi saya mengamati. Sebab kalau terjadi, waduh, akan susah saudara-saudara ya. Respon sudah terjadi, pandemi sudah terjadi. Namun kita harus punya pegangan firman Tuhan supaya saudara dan saya punya keyakinan. Mari Bapak Ibu sekalian, saya beri judul menuju kekekalan. Ada 4 poin yang harus kita miliki sebagai anak Tuhan, perlu menggenapinya. Mari kita baca dari kitab Yohanes 11 ayat 25. Bisa ditampilkan di layar ya, Yohanes 11 ayat 25. Haleluya. Yohanes 11 ayat 25. Demikian firman Tuhan ya, kita baca. Yohanes 11 ayat 25. Mari kita baca 1. Kita baca bersama-sama ya Bapak Ibu sekalian. 1, 2, 3. Akulah jawab Yesus, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Bapak Ibu sekalian, ayat ini sudah sering kita dengar, tapi saya ingin menggarisbawahi, barang siapa percaya kepadaku. Kata percaya ini loh yang kita perlu gali. Bapak Ibu sekalian, banyak orang percaya itu tidak sampai menyerahkan hidupnya, hanya sampai di pikiran saja atau di bibir. Tapi ada poin-poin tertentu yang tidak mampu untuk percaya. Bapak Ibu sekalian, dalam bahasa Inggris itu ada 3, kata believe, kata trust, dan kata faith, yakin gitu ya. Memang ini ada perbedaan arti antara believe, trust. Kalau believe itu percaya sampai dalam hati, tapi ada trust itu mempercayakan hidup. Ada satu lagi faith, itu yakin dengan penuh keyakinan. Total deh apa yang terjadi, aku pokoknya percaya deh apa yang ditulis ini. Gitu. Jadi udah nggak pakai logika lagi, tapi dengan keyakinan. Itu kata percaya di sini, saudara. Nah, Tuhan bilang, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup walaupun ia sudah mati. Poin pertama, saudara dan saya wajib memiliki percaya kepada Tuhan Yesus Kristus. Bapak Ibu sekalian, saya lihat di dunia media sosial banyak bantahan-bantahan tentang agama A dan agama B, lalu tentang
Tuhan, Yahweh, Elohim, dan lain sebagainya. Udahlah Bapak Ibu, sederhanakan saja. Kita percaya yang ditulis ini. Yesus berkata, I am, aku, kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku. Juga jangan banyak memakai teori-teori logika atau ilmu-ilmu dan sebagainya. Bapak Ibu sekalian, saya ingin memberi contoh. Seorang raja, rakyat datang kepada raja itu untuk menghadap saja, dia menyembah. Betul ya? Betul ya? Di zaman dulu, coba orang menghadap raja Nebukadnezar itu menyembah, saudara. Tapi saya ingin bertanya, hatinya menyembah nggak? Belum tentu. Bahkan ini raja Belgis, saya menyembah fisik saya, tapi hati saya melawan. Pikiran saya tidak cocok. Begitu ya. Saudara-saudaraku, jadi di dunia orang yang punya kekuasaan itu orang yang lebih rendah, ditundukkan. Fisik ditundukkan, tapi hatinya belum tentu. Saudara-saudara, tapi kalau orang tersebut yang dalam kekurangan minta tolong sama Firaun atau Nebukadnezar, Firaun tolonglah saya, aku perlu beras 1 kuintal. Itu dalam kekuatannya Firaun enggak? Dalam jangkauan kekuatan Firaun enggak? Mampu, enggak? Kirim, enggak usah 1 kuintal, tak kirim 1 truk. Mampu. Akhirnya gimana saudara-saudara? Orang yang miskin ini, orang yang tidak mampu makan ini, terima kasih Pak Raja, terima kasih Pak Raja. Saudara lihat, raja-raja di dunia ini yang bisa memberi pertolongan kepada orang-orang yang tidak mampu atau putus asa, dia rela untuk menyembahnya. Nangkep ya Bapak Ibu sekalian. Dia rela memberikan kekuasaannya atau keegonya kepada raja tersebut. Coba saudara lihat, Yesus ini, kita nggak ngomong Tuhan dulu, Yesus ini aja dulu. Kita butuh kesembuhan bersama. Kita butuh dilepaskan dari kuasa kegelapan, dilepas. Kita butuh hikmat, ditolong. Kita butuh penghiburan, dihibur. Poin-poin yang paling berat, kita waktu mati tidak ada pertolongan, dibangkitkan oleh Dia. Kalau Tuhan Yesus itu, kalau Yesus itu mampu seluruh aspek hidupmu, seluruh bidang hidupmu, mampu ditolongnya. Kita tunggu sebentar, nggak kuat ya. Tuhan Yesus sudah ngomong, gak usah jauh-jauh deh, apapun yang kau butuhkan aku mampu, bahkan dalam maut pun aku mampu membangkitkan. Aku memberi surga kepadamu, aku memberi keselamatan kepadamu. Cuma ada satu syarat, kamu harus percaya kepadamu. Lalu kalau itu semua sudah bisa dikenal, lalu kita mencari yang bagaimana lagi, saudara-saudara? Tidak cukup, kadang manusia kebablas, saudara-saudara, kebablas. Nanti akhirnya jadi sesat. Saudara-saudaraku, Tuhan Yesus pernah mengatakan, akulah kebangkitan dan hidup. Barang siapa percaya kepadaku, ia akan hidup bersama dengan aku, walaupun secara fisik dia sudah mati. Amin Bapak Ibu sekalian. Pegang dalam nama Yesus. Nomor 1, percaya. Poin pertama, percaya atau beriman kepada Tuhan Yesus, bukan kepada yang lain. Saya tidak menceritakan tentang bapak dan anak, karena ini adalah butuh tema satu poin waktu sendiri. Kalau kita perhatikan di dalam perjanjian lama ditulis Tuhan, tidak ada nama Yesus. Itu
bahasa Ibraninya kan Yahweh. Tapi kalau karena kita ini mengerti Alkitab dengan cara bertumbuh, makin hari makin mengerti, makin mendekati kesempurnaannya, saya bisa melihat antara Bapa dan Anak itu akan terurai. Di kitab bayi juga terurai. Tapi kita tidak perlulah terlalu jauh ke sana. Kefokus ke Tuhan Yesusnya aja sudah mampu memberikan seluruh kebutuhanmu. Kebutuhan akan surga, Dia mampu. Kebutuhan atas finansial, Dia mampu. Seluruh aspek kebutuhan sampai ke dalam batinmu, Yesus itu mampu. Sebab itu saya menyebutnya Yesus itu Tuhan. Yesus itu Tuhan bagi saya. Karena Dia menyelamatkan hidup, Dia membangkitkan, Dia membawa aku pulang ke surga. Hanya dengan satu syarat, karena aku percaya kepadanya. Amin Bapak Ibu sekalian. Poin pertama, percaya. Poin pertama. Nah, poin berikutnya Bapak Ibu sekalian, mari kita lihat Roma 6 ayat 3 sampai 4. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Roma 6 ayat 3 sampai 4. Nah, mari kita baca bersama-sama. Bapak Ibu sekalian, di mana-mana saya melayani, selalu saya ngajak jemaat baca bersama-sama. Sebab huruf-huruf ini itu menghidupkan. Tuhan bilang, perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu adalah hidup. Saudara jangan berpikir hidup itu dalam arti seperti ayam. Ayam hidup berapa? 23 bulan itu mati. Ya. Kalau saya perhatikan perkataan yang kukatakan kepadamu adalah abadi. Hidup sampai kekekalan. Hidup yang ditulis oleh Tuhan Yesus itu, yang dikatakan Tuhan Yesus itu sampai menuju kekekalan. Itu arti kata hidup di dalam Alkitab. Mari kita baca bersama-sama Roma 6 ayat 3 dan sampai 4 ya. 1, 2, 3. Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? 4. Dengan demikian kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikian juga kita akan hidup dalam hidup yang baru. Bapak Ibu sekalian, poin kedua, setelah kita beriman, kita masuk dalam baptisan. Baptisan itu apa, saudara? Baptisan itu tadi ditulis dikubur dalam kematiannya. Dengan kata lain, saudara dan saya ini sebenarnya sudah mati kalau sudah dibaptis. Saya sudah mati, lalu saya keluar dari air itu sebagai makhluk ilahi yang baru. Saudara-saudaraku, sebagai makhluk yang baru. Pak, kita lanjutkan lagi ya, supaya lebih lengkap. 1 Petrus 1 ayat 23. 1 Petrus 1 ayat 23. Demikian firman Tuhan. 1 Petrus 1 ayat 23. Ayo kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena kamu telah dilahirkan kembali bukan dari benih yang fana, tetapi dari benih yang tidak fana, oleh firman Allah yang hidup dan yang kekal. Saudara-saudara, jadi kalau saudara dan saya menerima Tuhan Yesus dalam hati, baptis lahir baru, itu sama dengan saudara menerima bukan benih yang fana, tapi benih yang hidup, yaitu firman Allah yang hidup dan kekal. Jadi saudara-saudara, di dalam hatimu, di dalam hatiku, di dalam kita semua ini ada benih ilahi yang abadi.
Amin Bapak Ibu sekalian. Jadi dengan baptisan air, lalu hari ini saudara menerima firman Tuhan. Firman Tuhan dalam hatimu. Kata-kata atau perkataan-perkataan yang kukatakan kepadamu, kata Tuhan Yesus, adalah hidup dan kekal. Jadi Bapak Ibu sekalian, baptisan air wajib kita lewati. Mari sidang jemaat di sini yang belum dibaptis, ambil keputusan, aku dibaptis. Dibaptis itu kan barang-barang perlakuan lahiriah. Saudara lihat, kita ini berjalan dengan iman. Apa yang dilakukan di bumi itu akan terrefleksi ke surga. Jadi kalau kita dibaptis itu sama dengan masuk dalam kematian seperti Tuhan Yesus mati di kayu salib. Kita telah mati dari tubuh dosa. Tubuh lama ini, barang fana ini, saudara-saudara, lalu dibangkitkan keluar sebagai hidup yang baru dan kekal. Mantap ya Bapak Ibu sekalian ya. Nah sekarang saya ingin tanya, saudara akan bisa menjawab perbantahan antar agama. Aku mengikut ini, aku mengikut ini. Mereka berbuat baik bagaimanapun juga. Apa perbedaannya saudara? Benih ilahi itu tidak ada di dalam dia. Maka Bapak Ibu sekalian, ada orang beragama A, berbuat baik, percaya pada pencipta langit dan bumi, lalu berkorban sana sini. Maaf Bapak Ibu sekalian, saudara akan bisa menjawab, bagaimana orang yang tidak pernah dibaptis, tidak lahir baru, tidak ada benih abadi dalam hidup. Bagaimana mau hidup bersanding dengan Tuhan? Aku ini kudus, sebab dalam kudus, sebab aku sangat-sangat kudus. Manusia biasa, manusia biasa yang dilahirkan oleh manusia lalu mengikut agama ABCD, pengikut-pengikut agama, pengikut-pengikut ajaran-ajaran, pengikut-pengikut filsafat teologi, pengikut-pengikut kata-kata bijak, wise atau teosofi, atau maaf ya saudara, ini off the record, Confucius, pengikut Confucius, pengikut kitab-kitab suci dan lain sebagainya. Kalau benih ilahi itu tidak ada, engkau tidak ada. Firman Tuhan katakan, sebab kamu telah dilahirkan kembali, bukan dengan benih yang fana, tapi benih yang hidup dan kekal. Jadi orang di luar Kristus tidak memiliki benih itu, binasa semesta. Bagaimana dia mau hidup dengan Tuhan yang suci dan kudus? Saudara akan bisa menjawab. Saudara bisa menjawab. Orang yang berbantah-bantah di medsos soal agama ini dan ini, berdebat dan lain sebagainya. Saudara bisa menjawab. Ada nggak di dalam hatinya benih yang abadi? Maka Bapak Ibu sekalian, siapakah firman itu? Tuhan Yesus. Orang yang tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dia tidak lahir baru, tidak ada benih ilahi, keabadian itu jauh dalam hidupnya. Kalau ada kesaksian-kesaksian selamat dan sebagainya, ya itu mungkin hanya sebuah anugerah. Mungkin Tuhan memberi kesempatan di dunia yang bagaimana maksudnya, itu campur saudara. Ya, ini dia firman Tuhan. Jadi poin kedua apa saudara? Baptisan, kelahiran kembali, lahir baru. Haleluya, haleluya. Bapak Ibu sekalian, ada poin yang ketiga sekarang.
Coba saya lihat dahulu di kitab Roma, jangan sampai penjelasan saya timpang tidak lengkap. Roma 6 ayat 3 tadi, saudara-saudaraku. Telah dibaptis dalam kematian. Saudara dan saya ini kalau sudah dibaptis berarti sebenarnya sudah mati. Pernah mati artinya. Sudah mati, pernah mati. Saya ini pernah mati, saudara-saudara. Lalu keluar dari air itu, keluar, bangkit. Jadi saudara-saudara apa? Soal nanti secara jasmani kita dikuburkan sampai kita ini kan ada usia ya, ada usia 70-80 tahun. Iman saya mungkin saya pinginnya 90 saudara-saudara. Iman saya saudara-saudara. Tapi untuk menjalani 90 gampang. Kenapa? Dan boleh saudara. Panjang penuh siksaan juga. Orang yang berusia panjang itu juga lelah. Ya ini kemurahan Tuhan saja. Fisik boleh masuk ke dalam kubur. Tapi sebenarnya kita udah pernah mati sudah. Udah jadi soal. Itu badan saja yang tapi rohmu abadi. Kita dilahirkan kembali itu manusia jati diri. Orang yang bernama Peter ini telah hidup kembali. Lahir baru itu adalah manusia rohmu itu hidup kembali. Lalu bertumbuh. Itulah yang kekal. Anggap ya Bapak Ibu sekalian ya. Orang lahir baru itu manusia rohnya itu bangkit hidup. Lahir baru. Masih bayi. Tapi manusia kekal ini akan terus sampai ke abadian. Anggap Bapak Ibu sekalian. Anggap ya. Lalu bagaimana orang yang cuma mengandalkan agama ini, saudara dan saya bisa menjawab? Di luar Tuhan Yesus, no way. Tidak ada harapan. No hope, no way. Tidak ada jalan. Orang di dalam Yesus lahir baru, manusia rohnya ini hidup, bangkit, lahir kembali, lalu bertumbuh sampai dewasa, menjadi serupa dengan Dia. Ini poin kedua. Lalu kita masuk poin ketiga, saudara-saudara. Apa yang harus kita miliki atau kita lewati sebagai anak Tuhan ini, saudara-saudara? Poin ketiga, Yohanes 6 ayat 53. Yohanes 6 ayat 53. Oh, haleluya. Mari kita baca bersama-sama Yohanes 6 ayat 53. 1, 2, 3. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika kamu tidak makan daging manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam diri. 54, 2, 3. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir masa. Ini bicara tubuh dan darah. Ini bicara soal perjamuan kudus. Apa yang harus kita lakukan, saudara-saudara, sebagai umat Tuhan dalam mengiring Tuhan dalam perjalanan? Kita wajib ambil perjamuan kudus, minum bersekutu dengan tubuh dan darah. Saya ngomong gini, hati-hati ya. Bersekutu dengan tubuh dan darah, nanti saudara cari daging sungguhan. Bukan, saudara, ini perjamuan kudus. Ya, roti dan anggur. Dalam nama Tuhan Yesus, inilah tubuh dan darah. Itu iman, saudara. Kita bersatu dengan Dia. Dan Tuhan mengatakan apa? Ia mempunyai hidup yang kekal. Jadi saudara-saudara, bagaimana dengan Yohanes 3:16? Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga Ia mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya barang siapa percaya kepadanya, ia tidak binasa tapi beroleh hidup yang kekal. Ini lanjut, saudara. Bapak Ibu sekalian, harus mengerti benar sekarang ini. Orang yang baru percaya, Yohanes 3:16, is okay terjadilah.
Tapi dalam pertumbuhan iman ini kita juga harus percaya pada ayat-ayat yang lain. Contohnya ayat ini. Bersekutu dengan tubuh dan darahnya supaya engkau menjadi makin sempurna. Tangkap ya Bapak Ibu sekalian. Jadi orang yang bersekutu dengan tubuh dan darah Tuhan, perjamuan kudus, saudara-saudara, itu sama dengan dia menyatu dengan Kristus. Saudara-saudaraku, ada banyak kesaksian lah. Orang mungkin sakit, kanker darah, ambil perjamuan kudus, sembuh. Saudara-saudaraku, coba kita gambarkan tentang sel. Saya ingin bertanya, kita dulu waktu sekolah amuba, tahu amuba? Amuba itu kan makhluk terkecil waktu itu yang dalamnya cuma ada satu inti sel. Mantap ya? Iya kan? Bagaimana dia melahirkannya? Membelah diri. Satu jadi dua. Ada nggak kehidupan di dalam dia? Kalau tidak hidup tidak gerak loh. Dari gerak bisa memecah diri berarti hidup dia. Lihat saudara, di dalam sel itu ada roh Tuhan mengatur seluruh alam semesta, ada kehidupan. Kita ambil perjamuan kudus. Itu darah kita itu kan juga sel. Itu kena darah Tuhan itu merubah saudara nanti berhadapan dengan Dia. Kita adalah orang-orang yang abadi. Saudara dan saya adalah kekal. Angkat Bapak Ibu sekalian. Kita ini abadi loh. Di dalam Kristus tadi direncanakan kita akan hidup bersama dengan Dia. Lalu kalau hidup kita hanya kedagingan doang, akan terbakar. Dengan bersekutu dengan tubuh dan darah kita menyatu dengan Dia. Kita bersekutu menyatu dengan Kristus. Aku di dalam Dia, Dia di dalam aku. Nanti kalau kita dipanggil Tuhan, kita wajar hidup bersama dengan Dia. Tak kaget. Bagaimana orang di dalam Dia tidak ada Roh Kudus, tidak ada Roh Kristus, mengaku dia bisa selamat? Udahlah, ini yang menjawab. Sebab itu jangan goyah iman. Aku sudah percaya Yesus. Aku sudah dibaptis. Aku bersekutu dengan tubuh dan darahnya. Kekekalan adalah waris buat aku. Amin Bapak Ibu sekalian. Ayo kasih tepuk tangan dulu buat Tuhan Yesus. Haleluya. Poin ketiga, perjamuan kudus. Kalau ada perjamuan kudus, ikut. Itu hidup saudara, tubuh saudara, apa saja yang ada dalam hidup disulam, dirajut dengan Kristus. Haleluya. Mari kita lihat lagi poin yang keempat. Roma 8 ayat 11. Roma 8 ayat 11. Oh, haleluya. Haleluya. Mari Bapak Ibu sekalian, kita akan baca bersama-sama Roma 8 ayat 11. 1, 2, 3. Dan jika Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati yang di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan juga menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh Roh-Nya yang Dia berikan. Bapak ya, saya jelaskan ini penting. Bapak Ibu sekalian, Tuhan Yesus kan manusia. Jadi gini, Bapak Ibu sekalian kalau menjawab kepada pertanyaan-pertanyaan di dunia ini, Yesus Tuhan kok mati? Saudara, menjawabnya tidak boleh singkat. Tuhan kok mati? Katanya Tuhan. Terus ada banyak teologi yang mengatakan Yesus itu 100% Tuhan, 100% manusia. Tidak fair dong, tidak masuk logika. Saudara harus menjelaskannya dengan baik. Sebelum dunia diciptakan,
Tuhan Yesus itu abadi. Atau saya sebut Yahweh saja, Yahweh. Karena Yahweh nanti terurai antara bapak dengan anak. Lalu Tuhan Yesus lahir melalui kandungan Maria. Itu manusia, saudara. Manusia 100% titik. Jangan ditambahi Tuhan 100%. Manusia tapi dalam batas-batas yang apa itu ada kondisi-kondisi tertentu. Saudara-saudaraku, manusia yang diurapi. Terus firman telah menjadi daging, tapi ada batasan-batasan seperti di dalam tulisan Paulus. Dia tinggalkan kemuliaannya jadi manusia biasa, dijamak oleh kelemahan dan lain sebagainya. Itu saudara. Jadi 33,5 tahun itu kurang lebih ya di bumi ini Yesus 100% manusia. Kalau saudara mengatakan selagi di bumi 100% Tuhan, tidak terjawab ya. Mana bisa Tuhan mati? Dia 100% manusia. Manusia yang firman itu telah menjadi daging dan dia menjalaninya 100% mulus sempurna. Dia sama sebenarnya dengan kita ini, tapi kita dalam posisi yang derajat yang rendah. Saudara tengking, setan keluar, apa pun juga bisa, saudara. Tapi karena firman yang di dalam dia itu lengkap 100%, keilahiannya itu mirip seperti Tuhan. Tapi dia tidak berdosa. Nah, saya jelaskan ini supaya saudara bisa melihat di Afrika. Afrika sudah ada seorang hamba Tuhan bernama Chris Oyakhilome. Wah, kalau saudara bisa melihat, bayangin ya, seorang manusia, orang lumpuh, saudara-saudaraku, di India, dibawa rumah sakit, bawa ke Amerika, sampai waktu datang KKR itu begini, duduk di kursi roda begini, tidak bisa begini, dipegang oleh jadi langsung lari. Free, satunya lumpuh, tulangnya pedot, saudara-saudara, sembuh. Pulang, itu karena dia pakai itu apa? Rangka-rangka besi, dilepas semua. Terus ada satu lagi di KKR, perempuan ini ingin digugurkan oleh ibu. Terus tidak diinginkan kelahirannya. Dia pakai kerangka besi ini 50 tahun lebih. Lalu diperiksa oleh dokter, syaraf di lutut ini putus. Tidak ada harapan menurut medis untuk sembuh. Tapi waktu in the name of Jesus of Nazareth, dia pulang itu udah jalan. Jadi kegemparan gitu. Lihat, manusia biasa yang diurapi Tuhan dipakai seperti ini. Bukankah Tuhan Yesus lebih dari itu? Tapi dalam batas-batas, masih dalam batas-batas. Akhirnya Tuhan Yesus mati di kayu salib. Lalu setelah disalib, jati dirinya dikembalikan. Aku ada sebelum dunia ini jadi. Aku dengan Bapa satu. Aku abadi, Bapa abadi, aku juga abadi. Nah ini saya perlu waktu nantinya supaya tidak terjadi dualisme atau trinitas dan lain sebagainya. Ini perlu penjelasan. Udahlah, fokus saja kepada pribadi ini saja, supaya tidak membingungkan. Mari kita baca ulang Roma 8 ayat 11. Lihat, 1, 2, 3. Dan jika roh dia, roh Bapa ini, yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati, diam di dalam kamu, maka Bapa yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana oleh rohnya yang ada di dalam, yang diam di dalam. Nah, ke Bapak Ibu sekalian. Nah, sekarang saya masuk dalam Galatia
Galatia, ini penting supaya saudara bisa menerima roh Bapa. Galatia, bentar ya, saya mungkin Galatia 4 ayat 6 kalau nggak salah ya, sebentar ya. Oh iya, Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6. Mari kita baca supaya lengkap. Galatia 4 ayat 6. 1, 2, 3. Dan karena kamu adalah anak, maka Bapa telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita yang berseru, ya Abba. Pada waktu saudara lahir baru, apa yang saudara terjadi? Doa kita gimana? Bapa di dalam surga. Ini kelihatan. Orang yang di dalam doanya nyebut Bapa dalam surga. Kelihatan. Kenapa? Di dalamnya ada roh anaknya. Lihat, Galatia 4 ayat 6. Galatia 4 ayat 6 ya. Karena kamu adalah anak, maka Allah telah menyuruh roh anaknya ke dalam hati kita. Roh anaknya itu siapa? Yesus roh. Kalau Yesus ada dalam hatimu, baru engkau bisa memanggil Bapa dalam surga. Mantap Bapak Ibu sekalian. Karena di dalam hatimu ada roh anaknya, kita memanggil Bapa dalam surga. Saudara lihat waktu Tuhan Yesus di bumi, aku dan Bapa itu satu. Aku dan Bapa tak terpisahkan. Jadi orang di dalam Kristus ada roh, orang di dalam Yesus, di dalamnya ada roh anaknya. Dia memanggil Bapa. Dengan kata lain, di dalam anak juga ada Bapa. Maka Bapak Ibu sekalian, orang yang menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Yesus, di dalam hatinya ada roh Bapa juga. Kalau roh Bapa ada di dalam hatimu, lambat atau cepat engkau akan dihidupkan tubuhmu yang fana oleh rohnya yang diam di dalam kamu. Dan engkau akan hidup bersama-sama dengan Tuhan lamanya. Abadi kekal di sorga. Tepuk tangan yang meriah bagi kita. Untuk Bapak Ibu sekalian, poin keempat, ya Bapak, menyatulah dalam hidup. Izinkan roh Bapa masuk dalam. Dengan menerima roh anaknya itu juga menerima roh Bapa dalam hati. Lengkap sudah. Hidupmu, engkau adalah pemilik surga. Amin Bapak Ibu sekalian. Yang pertama tadi apa? Percaya dan juga believe, trust. Believe itu percaya sampai dalam hati, tapi kalau trust mempercayakan. Kalau faith ada 3. Faith itu yakin, aku yakin. Yakin. Apa itu? Lalu yang berikutnya, kedua, baptis dalam air. Baptis masuk dalam kematian, kalau keluar sebagai bayi ilahi. Lalu yang ketiga, perjamuan kudus bertumbuh dalam kedewasaan. Lalu poin keempat, roh Bapa ada dalam hati. Sadarilah, ada roh Bapa di dalam hati. Dan kau akan dihidupkan olehnya. Amin Bapak Ibu sekalian. Ayo kasih salam, kau pemilik surga. Kau pemilik surga. Aku mewarisi surga. Mari Bapak Ibu sekalian, jangan bingung ya, jangan bingung soal istilah-istilah misalnya Yahweh, Elohim, ada Bapak Ibu sekalian, ada Allah Subhanahu wa Ta'ala ya, jangan bingung. This is the point. Menjawab. Bapak Ibu sekalian, sebelum kita masuk Paskah kita harus tahu bahwa ini semua karena anugerahnya. Semua ini karena anugerah. Amin Bapak Ibu sekalian. Ayo bisa nggak nyanyi lagu kurnya ini? Anugerahmu
Anugerahmu. Kurnya saja ya. Judulnya itu penyertaanmu ya. Iya betul. Ada berapa tadi? 4 poin. Mari Bapak Ibu sekalian, sebelum saya tutup dalam doa, taruhlah tangan kirimu di dada. Ya Tuhan, Engkau ada dalam hati. Bapa, Engkau ada dalam hati. Oh Tuhan, Engkau ada dalam hati. Terima kasih atas anugerah-Mu. Memang langkah-langkah hidup kami kadang jatuh, terpelecok, kurang kiri kanan. Engkau penuh kemurahan. Mari sidang jemaat, saya udah kita bagi berdiri. Sentuh sepulkan. Mari Bapak Ibu sekalian, oleh karena kemurahan, ya Tuhan, aku mau berubah, aku mau bertobat. Mari angkat tangan dalam nama Yesus. Kita nyanyi kur lagi perlahan. Mari angkat kedua tanganmu semuanya. Sempurnakan kami. Jamah ya Tuhan, dengan Roh Kudus. Kau lupakan yang lalu ya. Semua
terjadi dalam hidup kami. Amin Tuhan, amin Tuhan. Terima kasih Kau berkati Pak Peter yang sudah menyampaikan Tuhan. Kiranya Kau sertai pelayanannya, kiranya Kau sertai keluarganya dimanapun melayani Tuhan, biar kami hidup terang dimanapun berada. Hanya dalam nama sama syukur, haleluya, amin. Mari kita sama berdiri, kita berdiri ibadah kita. Tuhan Yesus, kami ucap syukur untuk ibadah raya pada siang hari ini. Terima kasih Tuhan, Kau sudah menyertai ibadah kami mulai awal sampai pada akhirnya. Terima kasih Tuhan, semua ibadah kami berjalan lancar, semua dalam penyertaan. Kau berkati seluruh jemaat yang sudah hadir pada ibadah siang hari ini. Kau berkati Tuhan untuk anak-anak saat ini sedang sakit, Tuhan Yesus. Tangan berkuasa yang menjamah, Kau biru-biru-Mu memulihkan dan menyembuhkan mereka sakit, Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati hamba-Mu Pak Peter yang sedang melayani firman Tuhan, Kau selalu rapi dan pelayanannya. Kau berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangganya, anak-anaknya Kau berkati dalam studi mereka, berhikmat kesehatan, menjaga perlindungan Tuhan biasa Tuhan. Kau berkati Tuhan buat putri yang sedang melayani sebagai WR, Kau sudah pakai urapi dan pelayanan, berkati dalam usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangganya bersama dengan suaminya Pak Idro. Tuhan Kau berkati Tuhan anak-anaknya Devon dan Matthew dan sekolah mereka, ini kesehatan mereka perlindungan-Mu. Berkati Tuhan Devon dan pelayanan dan pakai urapi anak-anak. Kau berkati Bu Desi, Tuhan Yesus sampai sebagai singer, Tuhan pakai urapi dan pelayanannya. Berkati dalam Tuhan usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangganya bersama dengan Pak Andi. Tuhan Kau berkati anak-anaknya Abu dan Lucy dan sekolah mereka, ini kesehatan mereka perlindungan-Mu. Kau berkati Tuhan Yesus Ibu Hermin dan melayani sebagai singer. Kau berkati pelayanan sebagai pakai urapi anak-Mu. Kau dalam usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangganya bersama dengan Tuhan suaminya Pak Andika. Tuhan Yesus Kau berkati anak-anaknya Selvi dan Tasya dan sekolah mereka, ini kesehatan mereka perlindungan-Mu. Kau berkati Tasya saat ini sangat sakit, namun menurut kuasa saya menjamah, biru-biru saya memulihkan dan menyembuhkan Tasya. Kau berkati Stephen yang saya melayani Tuhan sebagai operator SCG. Kau berkati pelayanannya, berkati dalam pekerjaan, kesehatan rumah tangganya bersama dengan Susan istrinya. Kau berkati anaknya Claudia dalam masa pertumbuhannya dan kesehatan, kekuatan mereka perlindungan senantiasa. Kau tutup bungkus alam menurut kuasa darah-Mu. Kau berkati Yosua saya melayani sebagai pemain drum. Kau berkati dan pelayanan pakai urapi anak-Mu, dalam pekerjaan, kuliahnya, ini kesehatan mereka perlindungan. Kau berkati Tuhan Yesus Bima saya melayani sebagai pemain drum. Kau berkati dalam pelayanan dan pakai urapi anak-Mu, berkat dalam pekerjaan, kesehatan dan senantiasa. Kau berkati Tuhan Yesus buat anak-Mu Melody dalam pelayanan sebagai pilar keyboard. Kau berkati dalam Tuhan pelayanan dan pakai urapi anak-Mu dalam sekolahnya, pilih kesehatan. Berkati Andreas Tuhan Yesus dalam pelayanan sebagai soundman. Kau berkati dalam pelayanan dan pakai urapi anak-Mu, berkat dalam pekerjaan, kesehatan Tuhan Yesus. Kau berkati Ibu Suwati yang sudah melayani sebagai kolektan, dan pakai urapi dalam pelayanannya, berkati kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan-Mu bersama dengan suaminya Pak Supi. Tuhan Kau jamah pulihkan Tuhan Yesus. Kau berkati anak menantunya dalam usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangga mereka, semua cucunya Tuhan Yesus. Kau berkati dalam studi mereka, perlindungan kesehatan mereka. Kau berkati Ibu Sumiati sudah melayani sebagai Tuhan kolektan. Kau berkati dalam Tuhan pelayanannya, kesehatan, kekuatan, menjaga perlindungan-Mu. Kau berkati anak menantunya dalam usaha pekerjaan, kesehatan rumah tangga mereka. Berkati semua cucunya dalam studi mereka, menjaga kesehatan, menjaga perlindungan-Mu. Juga buat Revo Tuhan Yesus, Kau jamah pulihkan, jadikan Revo jadi anak yang mandiri Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan. Yang berdoa buat jemaah yang saat ini sedang sakit, yang berdoa buat Ibu Esther Wiwin. Tuhan tangan berkuasa menjamah, biru-biru memulihkan dan menyembuhkan Ibu Esther Wiwin. Juga Pak James Tuhan Yesus, Kau jamah pulihkan matanya,
Tangan berkuasa menjamah, benar-benar memulihkan dan menyembuhkan hati Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, Kau juga pulihkan kesehatan dari anakmu Lydia. Tuhan, anak-anakmu saat ini sedang sakit, Tuhan Yesus, kiranya Tuhan tangan-Mu yang penuh kuasa menjamah dan memulihkan. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus. Kau berkati tangan-tangan saya memberikan persembahan kolektor berpuluhan, diakonia maupun kas pembangunan gereja. Kiranya Tuhan Kau kembalikan berkat berlipat kali ganda. Dan kami belum sempat memberikan, Kau berkati kami Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, Kau tutup bungkus kami dalam kuasa darah-Mu, tutup bungkus keluarga, kesehatan atau benda pekerjaan klien kami. Jauhkan dosa marah bahaya, kecelakaan, mencobaan, sakit, penyakit, orang jahat, dosa gangguan, serangan, kuasa kegelapan, dosa magic, satu senang kali panampi selapan. Jauhkan dosa wabah, corona, dan bahaya penyakit menular, matikan malam. Banyak Tuhan Kau curahkan berkat uang, makanan, paket kesehatan, paket damai sejahtera, menjaga berdiri santasa dan hidup sekali. Mari kita terima berkat Tuhan, kiranya berkat dari Allah Bapa, kasih dari Tuhan Yesus Kristus, serta penyertaan Roh Kudus atas yang menyertai kami saat ini sampai selama-lamanya. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang